Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah, ibu-ibu dan bapak-bapak, keluarga besar, ibu ayah, mama enda, ibunda ya, ibunda. Namanya lupa. Faridah Burhan. Ya, ibunda kita, masya Allah. Ya. Bersilaturahim, berkumpul di rumah abang saya, kakak saya, Bang Nuzul dan Kak Rina dalam rangka silaturahim arisan, masya Allah. Kita teringat dengan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya dari sahabat Ibnu Syihab. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Apa arti hadis ini, hamba Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering bersilaturahim. Nah, ternyata sering kita kumpul, sering bersilaturahim, maka akan menambah rezeki. Betul nggak? Buktinya ini. Nih, dengan datang ke rumah ini kita silaturahim, ada ini apa nih? Ada kopi, ada buah-buahan, ada kue. Luas rezeki kita. Coba kalau kita di rumah sendirian, gratis lagi ya, Nuzul ya. Nah, luas rezeki kita. Apalagi kalau kita silaturahim berkunjung ke rumah teman kita waktu makan, kira-kira apa hasilnya? Pasti diajak makan. Walaupun orang punya rumah berkerut-kerut juga sedikit ini. Pas waktu makan kok datang. Tapi itulah hikmah silaturahim. Jadi hikmah pertama dari silaturahim memperluas rezeki. Perluas rezeki kita. Kadang-kadang orang gak ada pekerjaan dengan silaturahim. Kenapa kok termenung Bapak, Ibu? Aduh, nganggur ini. Oh, ada pekerjaan. Ternyata dengan silaturahim kita dapat informasi ada pekerjaan. Luas rezeki. Apalagi kalau dagang online ya, online ya, dagang itu perlu kita jangkauan banyak, bersilaturahim. Atau kalau bukan online, offline, ini ada dagang, ada ini saya jual ini, memperluas rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, wa yunsa'alahu fi atharihi, dengan sering kita bersilaturahim akan memperpanjang umur kita. Betul nggak?
Kenapa? Coba kalau orang sakit nggak pernah keluar di kamar saja, makin sakit dia makin sumpah. Begitu keluar, seperti merasa dia keluar dari penjara, bertemu sahabat-sahabatnya, bebannya jadi berkurang, beban sakitnya jadi berkurang. Jadi kata Nabi, ini perkataan Nabi, bahwa kalau kita sering bersilaturahim akan memperpanjang umur. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, maka tidak bisa diperlambat atau dipercepat. Gimana nih? Berarti kalau menurut ayat ini umur itu tidak bisa ditambah. Kalau sudah Allah tentukan, fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah datang ajal, maka tidak bisa diakhirkan, tidak bisa didahulukan. Tapi hadis tadi mengatakan umur itu bisa ditambah. Kalau menurut ayat ini tidak bisa ditambah. Bagaimana sebenarnya? Gimana? Kalau memang umur itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, berarti nggak ada manfaatnya silaturahim. Bagaimana sebenarnya masalahnya? Nah, ini saya jelaskan ya. Ayat tadi itu berbicara tentang takdir kauniyah. Secara kauniyah, bahkan orang mencuri pun atas kehendak Allah. Paham? Orang masuk neraka juga atas kehendak Allah. Itu takdir kauniyah. Demikian juga secara takdir kauniyah, umur itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Takdir kauniyah. Tapi ada yang kedua, takdir syar'iyah. Takdir kauniyah itu hanya milik Allah. Allah nggak kasih tahu. Allah tidak kasih tahu. Kita tidak tahu apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka. Kita hanya menjalaninya saja. Jadi takdir kauniyah itu di sisi Allah, kita nggak tahu. Itu persoalan ghaib. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Hanya di sisi Allah lah kunci-kunci yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Jadi umur tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, itu dalam konteks atau dalam sudut takdir kauniyah. Ya, itu ya. Nah, tapi ada takdir yang kedua. Takdir apa namanya tadi? Syar'iyah. Takdir syariah maksudnya begini, Allah telah mensyariatkan tidak boleh mencuri, kan gitu. Allah telah mensyariatkan tidak boleh masuk neraka, kan begitu. Jadi nggak bisa misalnya ketika hakim bertanya kenapa saudara terdakwa mencuri, sudah kehendak Allah saya mencuri. Salah. Bisa bilang gitu. Saudara terdakwa, kenapa saudara terdakwa korupsi? Sudah kehendak Allah saya korupsi. Bisa bilang gitu? Gak boleh. Memang secara takdir kauniyah apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Tapi secara syar'iyah Allah melarang mencuri, Allah melarang menyogok, Allah melarang berzina, Allah melarang berbuat dosa. Demikian juga, kenapa Nabi mengatakan innallaha khalaqa da'a wa dawa fatadaw wa la tadaw biharamin. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat.
Berobatlah, tapi jangan berobat secara haram. Sekarang saya tanya sama jamaah sekalian, untuk apa kita berobat? Supaya panjang umur kan? Untuk apa berobat? Supaya panjang umur. Coba tes, gak usah berobat, selesai. Innalillahi. Sakit gak usah berobat, tunggu aja lah. Siap-siap saja kain kafan dan sebagainya. Kenapa Allah Nabi suruh kita berobat? Supaya kita sembuh dan panjang umur. Demikian juga dengan silaturahim itu bisa memperpanjang umur secara takdir syariah. Paham ya? Sekali lagi saya tanya ya, untuk apa kita berobat? Supaya sembuh. Dengan sembuh pendek umur atau panjang umur? Innallaha khalaqad da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obat. Fatadau wala tadau biharamin. Berobatlah. Nah, Nabi menyuruh berobatlah. Kenapa? Untuk sembuh, agar panjang. Tapi Nabi mengingatkan, wala tadau biharamin. Jangan berobat secara haram. Apa contoh berobat secara haram? Dulu ada yang tanya sama saya ya, Ustaz, boleh nggak berobat dengan tokek? Ada yang bilang tokek itu bisa jadi obat apa? Hah? Ada Ustaz, katanya ada yang bilang kita entah penyakit apa, katanya entah penyakit senak atau apalah, asma ya, katanya berobat dengan tokek. Apa hukumnya Ustaz? Saya tanya aja, ada orang makan tokek? Gak ada. Berarti tokek itu bukan makanan. Bukan makanan. Maka kalau bukan makanan berarti memudaratkan manusia, maka hukumnya haram. Tidak boleh berobat secara haram. Nah, inilah dalilnya. Ya, tadi apa kata Nabi? Wala tadau biharamin. Jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Ibu, ini ada rahasia. Misalnya ada orang bilang, kalau ibu-ibu ingin cantik, makan babi ya, makan anjing ya, misal. Boleh gak? Gak boleh, karena babi itu, anjing itu haram. Ini gak ada, ini saya karang-karang umpama. Jadi intinya bahwa ya, kita berobat itu supaya sembuh. Dengan sembuh kita panjang umur. Tetapi kita tidak boleh berobat secara haram. Sedikit lagi, pernah di masa Rasulullah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak aku berobat dengan khamar? Khamar itu apa? Minuman yang memabukkan. Ya. Jadi pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, boleh enggak saya berobat dengan khamar? Apa jawaban Nabi? Innallaha lam la taj'al shifa'akum fima harama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kamu terhadap apa-apa yang telah diharamkan bagi kamu. Khamar apa hukumnya? Haram, maka tidak boleh jadi obat. Iya. Silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Silakan duduk. Ya. Nah ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mengatakan tadi, man ahabba
ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Maka sabda Nabi ini benar adanya, bahwa jika kita sering bersilaturahim, maka akan luas rezeki kita, akan banyak rezeki kita, dan akan memperpanjang umur kita. Tidak bertentangan dengan ayat tadi. Kenapa? Karena ayat tadi takdir kauniyah, sementara hadis ini takdir syar'iyah. Nah, cukup jelas ya? Maka kita mari silaturahim. Jangan, lawan dari silaturahim itu apa? Mupaki ya. Ya. Karena Nabi mengatakan begini, la yadkhulul jannah qati, yakni qati rahim. Tidak masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Maksudnya bukan tidak masuk surga sama sekali, tidak langsung masuk surga. Selagi dia tidak mati dalam kekafiran, tidak mati dalam kemunafikan, artinya pura-pura Islam, tidak mati dalam kesyirikan, dia tetap akan masuk surga. Tapi singgah dulu di neraka jika suka memutuskan tali silaturahim. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga. Maksudnya apa? Tidak langsung masuk. Qati, yakni qati rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Jadi masih orang enggak mau ngomong lagi sama dia sampai hari kiamat. Kapan kiamat? Sekarang saya tanya, boleh nggak kita nggak ngomong dengan saudara kita? Kenapa? Nah, kalau gitu boleh nggak? Ya, kita boleh tidak ngomong dengan saudara kita karena suatu alasan tertentu. Kalau ngomong rasanya berkelahi saja. Kalau jumpa rasanya ingin boleh kita nggak ngomong, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kata Nabi, la yahilu lil muslim ayahdura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim termasuk muslimah untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. La yahilu lil muslim ayahdura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara, untuk mencuekin, membekot saudaranya lebih dari 3 hari. Sekarang saya mau tanya, kalau kita marah dengan saudara kita, berapa hari kita nggak ngomong? Setahun, 2 tahun? Gimana kita ingin langsung masuk surga gitu? Boleh saja kita misalnya untuk menurunkan emosi kita. Kok udah jumpa rasanya meledak-ledak saja. Boleh aja, Nabi membiarkan kita untuk menyendiri, untuk menurunkan emosi kita. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. La yahilu lil muslim ayahdura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal. Tidak halal maknanya apa? Haram. Tidak halal bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Tapi jarang saya lihat. Yang sering terjadi kalau udah marah sama abang sendiri, bahkan marah sama suami, marah sama istri, berapa hari? Senyum, ya. Senyum itu senjata yang paling hebat untuk mengurangi marah. Itu. Ya,
Jadi jangan suka memutuskan tali silaturahim. Jangan suka memutuskan tali silaturahim. Kita harus memperkuat tali silaturahim, memupuk persaudaraan. Di antaranya bagaimana? Dengan kita kumpul-kumpul seperti ini. Baik. Setelah kita bersilaturahim, apa yang kita lakukan? Kata Nabi, "Mangkana fi hajati akhihi." Mangkana fi hajati akhihi, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya. Saudara kita butuh bantuan, kita bantu. Kanallah fi hajatihi, maka Allah akan cukupkan kebutuhan dirinya. Jadi kalau kita suka membantu orang lain, Allah suka membantu kita. Mangkana fi hajati akhihi kanallah fi hajatihi. Barang siapa yang suka membantu saudaranya, maka Allah akan suka juga membantu dia. Man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang suka meringankan beban, meringankan kesusahan saudaranya, maka Allah akan mengurangi kesusahan kita pada hari kiamat. Man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang suka sekali memudahkan kesusahan, memudahkan beban saudaranya, maka Allah akan memudahkan beban kita, kesusahan kita pada hari kiamat. Man satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim. Ya, apa maksudnya menutup aib? Apa maksudnya menutup aib? Kesalahannya enggak kita ngomongin, enggak kita besar-besarkan. Ini hobi kita kan ngerumpi. Bukan tidak benar ini. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, seorang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Jadi bukan silaturahim malah kita tadi sudah benar kita bersilaturahim agar apa? Panjang umur, mudah rezeki. Tapi ternyata setelah silaturahim justru ya jawab sendirilah. Tapi bukan ibu-ibu dan bapak. Suka sekali membicarakan ibu sana bapak sana, gak boleh. Itu namanya ghibah. Apa itu ghibah ibu bapak? Ghibah itu apa? Membicarakan kejelekan orang lain, dia memang jelek. Itu ghibah. Saya ulangi, apa itu ghibah? Ya memang dia jelek. Si fulan itu kan begini-begini, nah itu ghibah. Benar memang jelek. Kalau nggak benar namanya fitnah. Itu sudah tinggi lagi pangkatnya. Ghibah saja nggak boleh, kata Nabi. Kata ini firman Allah ya. Ini firman Allah, ayat Allah. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ya, janganlah kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah kalian suka makan bangkai saudaramu yang sudah mati? Itu kita jijik. Demikian juga lah kalau kita suka ngomongin kejelekan saudara kita sama sedang kita mengunyah bangkai saudara. Jadi jangan kita rusak silaturahim dengan gaya-gaya seperti itu. Ngomong-ngomonglah yang baik.
Coba bicara tentang bagaimana mempererat silaturahim, persaudaraan, saling kita membantu kayak seperti pesan Nabi tadi. Siapa di antara keluarga kita yang sedang susah, bukan kita riba, bukan kita mengumpi. Nah, ya, dalam satu hadisnya yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya, kata Nabi, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu laisa billa'ani, tidak suka melaknat, wala ta'ani, tidak suka demenak. Apa demenak? Walal fahishi, tidak suka berkata kotor. Walal badii, tidak suka berbicara jorok. Nah, janganlah peringatan Nabi yang demikian kerasnya itu hadir merusak citra silaturahim. Tadinya silaturahim itu banyak sekali keutamaannya, Masya Allah. Tapi kadang-kadang ada sebagian orang, ya, justru silaturahim yang begitu mulia dinodai dengan sikap dan perbuatan yang justru dilarang oleh Nabi. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan. Pertanyaan silakan tanya apa aja. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak saya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, dari yang Pak Ustadz sebutkan tadi bahwa batas kita tidak bicara ya, artinya ini batasnya sampai 3 hari. Iya. Nah misalnya kebetulan ya, misalnya Ustadz kita selalu difitnah gitu, udah, dan kita masih tetap baik gitu kan, masih tetap nih. Nah kemudian difitnah lagi, dan itu kan menimbulkan sakit hati ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah otomatis kan kita pasti kecewa dan tidak berbicara dan tidak artinya memutuskan silaturahmi juga enggak, tapi masa bodoh aja gitu Ustadz. Jadi kalau berjumpa nggak bersapa ya seperti itu aja. Nah bagaimana tuh Pak Ustadz? Iya. Kita difitnah, udah kita baik-baik dijalatin lagi, dicurangin lagi. Itulah kira-kira Bu ya. Malas rasanya ngomong ya Bu ya. Kita boleh saja malas ngomong dengan saudara kita. Yang dilarang adalah memutuskan tali silaturahim. Apa makna memutuskan tali silaturahim? Mau bermusuhan. Kalau kita malas ngomong, hanya ngomong yang penting-penting aja nggak apa-apa. Bahkan Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau enggak diam saja. Malas ngomong sama dia karena apa? Takut bertengkar lagi. Ya udah diam aja. Itu tidak bermakna memutuskan tali silaturahim. Tahjir itu artinya kita bermusuhan. Banyak orang nggak ngomong, kenapa nggak ngomong? Sakit gigi gimana ngomong? Lantas dia sudah memutuskan tali silaturahim, atau dia memang menjaga lisannya, karena dia udah, kalau udah ngomong nggak sadar kadang-kadang udah membuli orang. Ada juga udah membuat orang sakit hati, maka dia banyak diam. Apa-apa. Yang penting kita niatkan kita jangan bermusuhan sama dia. Kita menjaga jarak karena menghindari fitnah yang besar tanpa memutuskan tali silaturahim. Silakan saja. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau kita sudah minta maaf dia nggak memaafkan? Kan saya itu, kan tadi kan kita nggak boleh tidak ngomong atau tidak boleh ya
mencuekin saudara kita lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari kita ngomong, tapi dia mau kemana Bu? Pak, mana? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tugas kita adalah menyambung silaturahim. Kalau dia nggak mau disambungkan, itu urusan dia dengan Allah. Kita sudah bebas. Nggak perlu mengemis sama dia. Tolong Pak, terimalah maaf silaturahim. Nggak perlu seperti itu. Emang apa-apanya dia tuh. Tugas kita adalah kita tidak lagi bermusuhan sama dia. Kita sudah redha, kita sudah ngomong, dia manyun, urusan dia dengan Allah. Ngapain gara-gara psikologi dia mempengaruhi jiwa kita? Ada yang begitu. Kita udah ngomong, dia nggak mau ngomong, itu sudah dia. Yang penting kita dengan Allah sudah selesai. Sesama manusia juga harus selesai. Kita misalnya katakanlah kita salah, sudah minta maaf, dia nggak maafkan, urusan dia dengan Allah. Jadi sekarang ini Ustaz, orang bilang tak maaf, kita udah maafkan, tapi masih teringat tidak gimana? Gak apa-apa Bu, namanya wajah sakit lah Bu. Gak apa-apa, itu wajar. Tapi nanti perlahan-lahan akan hilang, karena kita sudah berusaha untuk memaafkannya. Gak mungkin lah, apalagi disakiti kita selama 10 tahun. Susah hilangnya 1 hari. Gak apa-apa, yang penting kita sudah redha. Pelan-pelan. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya, boleh. Nah. Memang situasinya tuh benar-benar kita yang mungkin kita terfitnah jadi kita nggak bisa menghindar statusnya dari fitnah yang ngatur kita itu gimana tuh Ustaz? Ya apakah dia saja? Iya. Itu persis seperti yang Allah gambarkan dalam surat Al-Ankabut ya, ayat berapa? Entah 21. Masalul ladina yunfiqu masalul ladina yattakhiduna min dunillahi awliya kamasal ankabut ittakhadat baita wa inna ohainal baiti la baitul ankabut law kanu ya'malun. Jadi artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong. Masalul ladina takhiduna min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baita. Seperti laba-laba yang membuat sarang. Coba perhatikan sarang laba-laba. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'malun. Tapi kata Allah, rumah yang paling lemah adalah sarang. Apa maksudnya dengan pertanyaan itu? Itu lingkaran setan Bu. Kita akan kena sarang laba-laba, nggak bisa keluar, itu sistem itu. Ya, paham ya? Kita padahal nggak bersalah, jadi tersalah. Itu karena kena sarang laba-laba. Kita nggak korupsi, tapi kita disuruh harga 5.000 disuruh tulis 7.000. Ya gitu. Kita nggak mencuri, tapi disuruh buat kwitansi kosong. Kita terkena sarang laba-laba. Terus solusinya bagaimana? Jadilah kita manusia, jangan jadi serangga. Karena hanya serangga yang lengket. Hanya nyamuk yang lengket. Kalau kita tetap menjadi manusia, maka sistem batil tadi itu, struktur batil tadi itu yang disimbolkan dengan sarang laba-laba akan mudah kita hancur. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw.
Istiqomahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan kamu bersama orang-orang yang bertobat, jangan melampaui batas. Tolong buat nih ya. Maaf Pak, saya nggak berani. Bilang aja. Kan nggak mungkin kita dipecat gara-gara kita istiqomah. Ya. Kita difitnah, biarin aja difitnah. Kita juga nggak mungkin kita mengklarifikasi. Tapi kan Allah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yakinlah Bu, kalau kita emas, walaupun dibuang orang ke lumpur, tetap dicari orang, tetap emas Bu. Tapi kalau kita imitasi, walaupun dibungkus di kaca, lama-lama juga dibuang orang. Jadi kalau kita yakin kita benar, kita adalah emas, nggak usah sedih. Allah melihat kita, itulah istiqomah. Jangan kita bermental serangga. Apa masalah bermental serangga? Nggak enak kalau nanti nggak dipromosikan ini begitu. Nah, kalau kita itu namanya kita bermental serang, akan terkena. Cuma nih ibu bapak ngomong enak, saya ngomong enak, pas giliran saya juga keplek-keplek juga. Jadi serangga juga kita. Memang ngomong susah memang, makanya ada sebagian ya yang nggak mau jadi PNS misalnya, ada yang nggak mau jadi ini karena dia yakin nanti dia akan jadi serangga. Ya, walaupun tidak semuanya seperti itu, ada juga yang baik, bagus. Nah, itulah kira-kira Bu ya. Jadi solusinya apa? Jadilah kita manusia seutuhnya, istiqamah walaupun berat. Gak apa-apa kita difitnah Bu. Nanti ya dia akan membayar dengan kebaikannya. Fayuqta min hasanati, maka diambil kebaikannya, faturiya ilaihi, maka akan dilemparkan ke kita. Paham ya? Dia fitnah kita, dia buruk-burukkan kita, padahal kita bersih. Nanti di akhirat kebaikannya akan dikasih ke kita. Kalau ternyata udah habis dia kebaikannya, dosa kita dipindahkan ke dia. Itulah namanya orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nggak apa-apa, kita nggak akan pernah terzalimi di sisi Allah. Kalau orang memfitnah kita, ya udah serahkan pada Allah. Nanti akan diselesaikan oleh Allah di akhirat. Bagaimana caranya? Kebaikan dia serahkan ke kita. Ya, kalau kebaikannya sudah habis, maka dosa kita skor ke dia. Maka dia menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Semua ada keadilan insyaallah. Memang di dunia ini nggak ada, jarang keadilan. Penjahat saja ada yang bela. Pengacaranya, sebagian pengacaranya bela siapa? Bela yang kasih uang kan? Bukan bela kebenaran, bela yang kasih uang. Bahkan dia berperjanjian dengan, kalau saya bisa bela bapak berapa persen bela ya? Misalnya dia korupsi besar, triliunan, miliaran. Kalau saya bisa bela berapa persen? Walaupun ini kan ecek-ecek umpama. Jadi susah mencari keadilan sekarang karena uang yang maha kuasa. Walaupun enggak semuanya. Apa tadi? Uang yang maha kuasa. Kalau ingin keadilan yang sebenarnya di sisi Allah, Allah akan merekam ketidakadilan yang kita terima. Enggak apa-apa, enggak akan ragu. Nanti akan disidang di akhirat. Ya. Akhirnya banyak orang masuk surga gara-gara ya, mendapat kebaikan dari orang lain. Nah, habis nanti nggak sempat makan kan? Gimana? Ada yang mau tanya lagi?
Ya, yang terakhir, baiklah, yang terakhir. Nah, untuk memupuk silaturahim ini agar tidak seperti yang apa? Yang digambarkan, yang kita gambarkan tadi. Maka yang pertama, kita dalam silaturahim ini masing-masing kita membersihkan hati kita. Membersihkan noda-noda hati kita. Sebagaimana kata Nabi, innal mu'mina idza asnaban dzamban kanat nuqtah soda'u fi qalbi wa idza taba wa nazama wastaghfara suqila qalbu. Artinya kata Nabi, sesungguhnya seorang mukmin jika melakukan satu dosa, apakah dari mulutnya dosanya atau dari tangannya, maka seolah-olah muncul satu titik hitam di hatinya. Satu dosa, satu titik hitam. Dua dosa, tiga dosa. Satu hari semalam berapa kali buat dosa? 2 hari, seminggu, 10 tahun. Apa warna hati kita, Bu? Mungkin kalau bisa kita copot, kita cuci di kolam, mati kan, Bu. Tapi bukan kita. Tapi kata Rasulullah, wa idza taba, jika dia bertobat, wa naza'a, dan mencabut kembali perangai jahatnya, wastaghfara, dia beristighfar, sukila qalbi, maka hatinya kembali menjadi bersih. Maka ya, di antara yang harus kita lakukan pada acara-acara silaturahim adalah kita saling membersihkan diri, memaafkan kesalahan saudara kita, kita minta ampun kepada Allah agar hati kita menjadi bersih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.